Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azza Fikriya Zahra dari kelas R1J. Di sini saya akan membedah isi buku dari Good Governance Al-Ghazali yang dikarang oleh Pau'ub Gufron. Dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Halo teman-teman, saya Safna Gina Salsabila dari kelas R1J, ingin menjadi moderator mengenai membahas buku gagasan Good Governance Imam Al-Ghazali yang dikarang oleh Bapak Pau'ub Gufron. Oke, jadi pertanyaan pertama ini, bagaimana sih Zah dengan istilah kepemerintahan atau governance ini? Jadi kata governance secara kebahasaan bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menjadi kepemerintahan, pemerintah, tata pemerintahan atau tata kelola pemerintahan. Pertanyaan yang selanjutnya itu bagaimana sih penilaian Al-Ghazali tentang negara yang baik? Al-Ghazali menilai bahwa negara yang baik adalah negara yang memiliki tata kelola pemerintah yang baik atau husn al-siyasah, dengan cara penguasa atau khalifah harus menjalankan sistem pemerintah sebaik mungkin. Oh gitu. Terus apa sih kepemerintahan itu yang dijelaskan dalam buku ini? Pemerintah adalah pelaksana dari sebuah negara untuk mencapai tujuan berdirinya sebuah negara. Terus apa lagi ya? Al-Ghazali Al-Ghazali merinci 3 perundang-undangan yang harus berlaku di masyarakat dan negara. Nah, apa aja sih undang-undang tersebut tuh? Undang-undang tersebut adalah 1. Hukum Tuhan, dan yang kedua hukum moral, yang ketiga hukum negara. Kalau biokrasi atau al-diwan itu apa ya? Biokrasi atau al-diwan adalah sekelompok orang yang bekerja untuk administrasi negara dan pelayanan publik dalam sebuah negara. Mengenai etika politik, pengertian etika politik menurut Imam Al-Ghazali itu apa sih? Jadi etika politik menurut Imam Al-Ghazali itu ialah filsafat moral tentang dimensi pola kehidupan, di mana manusia atau cabang filsafat yang membahas tentang prinsip-prinsip moralitas politik. Dan etika politik ini juga sudah pernah dipraktikkan nih teman-teman. Gitu. Dan apakah etika politik harus dipertanggungjawabkan? Nah, etika politik ini memang harus dipertanggungjawabkan. Dan dalam etika politik menuntut agar segala klaim atas hak untuk menata masyarakat harus dipertanggungjawabkan pada prinsip-prinsip moral dan dasar. Gitu. Nah, mengenai sejarah perkembangan politik. Pada abad pertengahan ada yang dikatakan dianiaya oleh gereja itu. Nah, lalu bagaimana muncul etika politik? Bahkan mereka tahu bahwa ada yang dianiaya. Gimana etika itu muncul? Jadi etika itu muncul semenjak datangnya Islam. Karena agama Islam ini yang mengajarkan untuk percaya kepada Allah. Allah juga yang menetapkan keutamaan seperti adil dan benar yang harus dilakukan dan dilaksanakannya, yang akan menjadikan kebahagiaan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Maka dari situlah etika politik itu muncul. Gitu. Terus tentang konseptualisasi etika bisnis oleh Imam Al-Ghazali. Nah, bagaimana sih konseptualisasi etika bisnis oleh Imam Al-Ghazali tersebut? Konseptualisasi etika bisnis oleh Imam Al-Ghazali dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama, berilmu sebelum beramal. Yang kedua, memaksimalkan keuntungan bukan sebuah kebajikan. Dan yang ketiga, adil dan peduli dengan stakeholder. Yang keempat, mewujudkan kebaikan bagi segala pihak. Nah, profesi dalam sistem kerja kepemerintahan dalam pandangan Imam Al-Ghazali. Nah, apa aja sih prinsip-prinsip kompetensi sesuai dengan fungsi, tugas, dan kegunaannya? Jadi prinsip-prinsip itu adalah yang pertama, kepala pemerintahan atau yang disebut khalifah. Yang kedua, menteri yang disebut wazir. Yang ketiga, sekretaris atau kotib. Dan yang keempat, hakim atau kodi. Yang kelima, tentara atau jundiyah. Dan yang keenam, terakhir itu pegawai negeri. Gitu. Nah, mengenai berlaku adil, di dunia kan Allah telah memilih 2 kelompok istimewa, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, maka dari itu apa sih pengertian dari Nabi dan Rasul itu? Pengertian dari Nabi dan Rasul adalah kelompok istimewa yang pertama. Nah, kan Allah memilih dari hambanya menjadi penguasa. Dan apa sih arti dari penguasa itu? Jadi arti dari penguasa itu adalah pengayom Allah di muka bumi. Oh gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali kan keadilan memiliki makna umum dan khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalat, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Nah, dan apa sih
Makna dari kata-kata adil yang dimaksud di dalam buku ini. Jadi makna dari kata adil yang disebut sini adalah persamaan dalam bermuamalah. Nah, mengenai berlaku adil, kan di dunia Allah telah memilih dua kelompok istimewa, yaitu Nabi dan Rasul. Nah, maka dari itu apa sih pengertian dari Nabi dan Rasul? Jadi pengertian Nabi dan Rasul adalah kelompok istimewa yang pertama. Kan Allah memilih dari hambanya menjadi penguasa. Dan apa sih arti dari penguasa? Jadi arti penguasa adalah kelompok istimewa yang kedua, yang ditegaskan dalam hadis Nabi bahwa para penguasa adalah pengayom Allah di muka bumi. Gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, kan keadilan memiliki makna umum dan khusus, meliputi keadilan dalam bermuamalat, keadilan dalam hukum, keadilan dalam keuangan, dan keadilan dalam hak-hak manusia. Nah, apa aja sih makna dari kata adil yang dimaksud di dalam buku ini? Jadi kata adil yang dimaksud dalam buku ini adalah persamaan dalam bermuamalat. Gitu. Nah, dari Imam Al-Ghazali kan pernah mengingatkan kepada Nilamuddin Fakhrul Mulk tentang apa sih? Jadi Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kepada Nilamuddin Fakhrul Mulk tentang apabila ia diminta menyelenggarakan keadilan untuk kepentingan sultan, maka berpikirlah bahwa ia adalah seorang penduduk biasa. Gitu. Dan dalam penegakan hukum atau terciptanya hukum yang adil di tengah masyarakat, maka ada dua asas yang harus dipegang oleh para penguasa dan para hakim. Nah, apa aja sih dua asas itu? Dua asas itu adalah keadilan dan persamaan. Oh gitu. Nah, yang tercantum di dalam buku ini kan mengenai definisi pejabat dan penguasa yang adil. Nah, itu apa aja sih? Jadi penguasa yang adil menurut pandangan Imam Al-Ghazali yaitu penjabat dan penguasa yang berlaku adil terhadap hamba-hamba Allah dan menjauhkan diri dari kecurangan dan kerusakan. Gitu. Dan apa sih pejabat atau penguasa yang zalim itu yang seperti apa? Jadi pejabat atau penguasa yang zalim itu adalah mereka yang menimbulkan keburukan. Gitu. Dan kan sudah diterangkan nih juga di dalam buku tentang wahyu yang diturunkan kepada Nabi Daud. Apa sih isi wahyu tersebut? Jadi isi wahyu dari Allah ke Nabi Daud itu adalah, aku mencegahmu memakai para raja bangsa Ajam atau bangsa non-Arab, karena sesungguhnya mereka telah memakmurkan dunia dan membuat hamba-hambaku bertempat tinggal di atasnya. Oh gitu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, siapa sih khalifah yang paling adil? Menurut Imam Al-Ghazali khalifah yang paling adil ialah Umar bin Khattab, karena ia dapat menegakkan hukum dan siksa walaupun terhadap anak kandungnya sendiri. Gitu. Nah, apa aja sih ciri-ciri raja yang membuat negerinya itu aman dan tentram? Ciri-ciri sikap dan sifat raja yang membuat suatu negeri itu aman dan tentram adalah sang raja memiliki sifat dan sikap yang adil, cerdas, ulet, dan memiliki komitmen yang baik. Oh gitu. Nah, mengenai gaya hidup yang sederhana atau basato nih. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, ada berapa sih penyebab moralitas kerusakan negara? Menurut Imam Al-Ghazali, penyebab moralitas kerusakan negara itu ada 3. Gitu. Dan apa aja sih? Yang pertama ada syahwat yang menyesatkan seseorang ke arah kegiatan-kegiatan yang tidak moral. Yang kedua ada amarah yang menghasut seseorang untuk membunuh. Dan yang ketiga ada keserakahan yang melibatkan ketidakjujuran dan korupsi. Gitu. Nah, kan menurut Imam Al-Ghazali seperti yang dikutip oleh Zainal Abidin, nafsu yang dapat merasuki para kepala negara atau pejabat hingga pegawai pemerintahan terbagi menjadi 2 tingkatan. Nah, apa aja sih tingkatannya itu? Tingkatannya itu yang pertama ada nafsu isti'la, yaitu nafsu ingin menaklukkan orang lain atau nafsu ingin memiliki kebesaran dan kehebatan, baik dengan ilmu pengetahuan, dengan kekuatan materi dan penaklukan hati manusia. Yang kedua ada hubbul isti'la. Hubbul isti'la itu nafsu ingin menundukkan orang lain. Yang ketiga ada takhsis, yaitu nafsu ingin meminta prerogatif. Yang terakhir ada hub al-istibad, yaitu nafsu untuk memegang seluruh kekuasaan di tangannya. Gitu. Nah, mengenai berperilaku jujur dan amanah nih. Nah, kan kata amanah berasal dari bahasa Arab. Arti dari amanah itu apa? Jadi berasal dari bahasa Arab, amanah itu artinya jujur atau dapat dipercaya. Dan lawan kata dari amanah itu apa? Lawan kata dari amanah itu adalah khianah, dan yaitu sebaliknya, artinya tidak dapat dipercaya. Oh gitu. Dan disebut apa sih orang yang amanah itu? Orang yang amanah itu disebut dengan amin atau umanah. Oh gitu. Nah, mengenai bertindak responsif atau istijabah,
menurut Imam Al-Ghazali kan ada kata responsif itu. Iya. Nah, kata responsif itu kan wajib. Menurut Imam Al-Ghazali itu wajib atau tidak sih dimiliki oleh sang penguasa atau raja itu? Oke, jadi seperti yang tertera dalam buku ini bahwa menurut Imam Al-Ghazali, para penguasa itu wajib memiliki sifat atau sikap ini. Oh gitu. Nah, apa sih maksud dari responsif itu sendiri? Maksud dari responsif di dalam buku ini adalah daya tanggap yang baik terhadap para rakyatnya. Gitu. Oke. Nah, mengenai rendah hati dan tulus atau tawadu wal ikhlas. Apa sih alasan Imam Al-Ghazali menyarankan bahwa pemerintah atau penguasa harus memiliki sifat ini? Karena dengan sifat ini, ia bisa membentangi dirinya dari permusuhan dengan rakyatnya dan orang di sekitarnya. Lebih dari itu, tegas Al-Ghazali, sifat rendah hati juga merupakan sifat para nabi yang harus diteladani dan dimiliki oleh para penguasa, pejabat, hingga pegawai pemerintah. Gitu. Nah, oke. Nah, mengenai lemah lembut kepada rakyat atau rif. Nah, di dalam buku ini, apakah Imam Al-Ghazali melarang seseorang untuk bertindak kasar? Al-Ghazali melarang keras seorang pegawai kepemerintahan yang suka marah-marah apabila ditemui rakyat. Oh gitu. Nah, kalau kan udah nih ya, mungkin pertanyaan dari aku tuh cukup. Dan aku pengen tahu nih kesimpulan dari buku ini tuh apa sih menurut kamu? Oke, kesimpulan dari buku ini ya, Imam Al-Ghazali adalah salah satu imam yang sangat banyak ilmunya, dan beliau sangat cerdik sehingga dapat menerbitkan buku-buku yang di dalamnya itu mempunyai nilai dan moral yang amat sangat berguna dan bermanfaat bagi manusia di era zaman modern kayak gini, untuk anak-anak milenial. Dan maka dari itu kita sebagai anak-anak zaman modern ini harus lebih sering dan menyibukkan diri untuk membaca dan mendalami karangan-karangan buku para ahli sufi atau para ulama terdahulu agar kita lebih paham dalam menyikapi norma-norma kehidupan di zaman ini. Contohnya ya buku yang satu ini. Oh gitu, sangat menginspirasi berarti buku ini ya, Zah? Iya, sangat cocok untuk dibaca sama kayak kita mahasiswa milenial kayak gitu. Cukup sekian ya mungkin penjelasan isi buku ini. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.